Jadi gini guys, tahun ini bukan cuman mantan yang pamit, Jetstar Asia juga ikutan pamit. Pertanggal 31 Juli 2025, maskapai budget yang biasa nganterin kita bolak-balik Surabaya Singapura resmi angkat kaki dari langit Asia Tenggara. Ini fix ya, bukan clickbait, bukan prank, bukan strategi marketing biar viral. Kabar ini diumumkan langsung sama emaknya Jetstar, yaitu Qantas Airways dari Australia, yang bilang kalau Jetstar Asia itu sudah nggak kuat lagi untuk menahan beban hidup. Biaya operasional semakin menggila, saingan semakin ganas, dan Changi juga ikut-ikutan andil. Kenapa toh? Changi Airport itu andil apa? Kenapa Jetstar Asia tutup dan apa dampaknya? Dajiahou, wo jiu Intan, huanying lai dao wo de pindao Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan dulu pesan dari Saweria yang masuk dari Han Bellingham. Postingan tentang Cemelani berkesan, saya donasi lewat postingan Anda. Wah, makasih. Niat baik dan teknologi luar biasa. Sehat selalu C Intan. Sama-sama. Cemelani ini sejak Intan terakhir ketemu dia sudah nggak pernah ketemu lagi. Semoga Cemelani itu sudah dapat pekerjaan yang lebih baik ya daripada jualan kue keliling. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Cemelani, Intan ketemu Cemelani ini di wihara pas dia lagi jualan keliling. Lah Intan kasihan, Intan aja omong lah. Ternyata dia itu lulusan salah satu universitas ternama di Indonesia loh. Kasihan cari duitnya itu kayak gitu. Ya makasih. Dari postingannya Intan, banyak teman-teman yang sudah donasi. Cemelaninya bilang sendiri ke Intan, tapi Intan sebenarnya lebih berharap kalau Cemelani itu dari postingannya Intan, itu sudah dapat pekerjaan yang lebih layak. Kalau teman-teman pengen tahu tentang Cemelani, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu nanti teman-teman bisa nulis message yang mana Intan akan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Menurut laporan Reuters 11 Juni tahun 2025, selama Jetstar Asia mengudara 20 tahun, dia cuman untung 6 tahun doang. Yang lainnya ya gigit jari. Tahun ini bahkan Jetstar Asia itu diprediksi rugi 35 juta Australian dollar. Yang mana ini kalau dirupiahkan itu 370 M ya. Masalahnya apa? Biaya-biaya itu pada naik sampai langit ke-7. Bahan bakar naik gila-gilaan. Salah satu titik balik besar terjadi pada tahun 2011 sampai 2012 ketika harga bahan bakar global itu melonjak tajam. Harga minyak mentah tembus 100 USD per barel. Sehingga biaya bahan Jetstar ikutan meroket. Itu tadi masalah utamanya. Ada juga masalah tambahan yang bikin Jetstar itu tambah megap-megap. Dan itu datangnya dari Changi Airport. Emangnya kenapa? Changi Airport salah apa? Changi Airport naikin biaya. Biaya apa aja? Biaya bandara naik. Ground handling dan security fee ini naiknya sampai 2 digit. Tapi ya Changi naikin ini ada alasannya. Intan mau sharing sebentar ya. Pertama kali Intan ke Singapura tahun 2005 itu pertama kali Intan ke luar negeri. Bandara luar negeri pertama yang Intan injakkan kaki ya Changi Airport itu. Begitu dari Juanda ke Changi Airport itu Intan kayak berasa wow, padahal itu tahun 2005 sudah berada kayak di dunia lain, di dimensi lain. Itu tahun 2005. Terakhir Intan ke Changi Airport tahun kemarin, tahun 2024. Tapi ya selama 2005 sampai 2024 Intan sering ke Changi Airport, sering. Dan kalau dilihat perbandingannya dari tahun 2005 sama 2024 itu sudah sangat beda jauh banget. Itu wes Changi Airport itu kayak pusat wisata udara. Bagus banget memang. Apalagi sekarang Changi itu lagi kebangun Terminal 5 yang mana itu terminal segede kota kecil Forbidden City di Changi Airport. Makanya nggak salah kalau tahun 2025 Changi Airport dinobatkan lagi sebagai bandara terbaik di dunia. Lagi guys, jadi ini bukan pertama kalinya Changi Airport itu dinobatkan. Dan kalau teman-teman lihat listnya,
Changi Airport itu paling banyak dinobatkan sebagai airport terbaik di dunia. Masalahnya, semua fasilitas saat kita ke Changi Airport, kita nggak dimintain biaya apa-apa kan? Gratis semua kan? Kita bisa nonton film gratis, wifi gratis, taman kupu-kupu yang indah itu juga gratis, ada tempat selfie, taman-taman lainnya, kita nggak bayar sepeser pun, ya kan? Tapi untuk ngebangun itu, Changi Airport butuh biaya nggak? Butuh kan? Nggak ada makan siang yang gratis kan? Lah terus Changi Airport majei siapa? Minta duit dari siapa untuk bangun istana segede itu? Ya dari maskapainya, dinaikkanlah biaya ini itu. Ditambah lagi Jetstar, sejak Maret 2023 dia dipindahkan dari Terminal 1 ke Terminal 4. CEO dari Jetstar, Stephanie Tully, itu merasa bahwa pemindahan itu ngebikin penumpang itu makin susah dan ujung-ujungnya itu merusak bisnis. Buat teman-teman yang nggak ngerti apa itu Terminal 1, 2, 3, 4, Intan pernah ke Terminal 1 sampai 3. Terus terang kalau ke Terminal 4 itu Intan nggak tahu, Intan nggak pernah ke sana juga. Soalnya terakhir Intan ke Singapura tahun lalu itu naik LCC, ya dapatnya paling murah Scoot. Dan Scoot itu diturunkan bukan di Terminal 4, tapi di Terminal entah 1, 2, 3. Scoot yang tiketnya unda-undi sama Jetstar. Bahkan terkadang lebih murah dari Jetstar. Itu aja ditaruh di Terminal 1. Sedangkan Jetstar di Terminal 4 di pojokan, dianaktirikan. Sekilas tentang Terminal 4. Jadi Changi ngebangun Terminal 4 ini untuk pesawat-pesawat LCC, pesawat-pesawat yang murah, bukan pesawat-pesawat full service. Yang mana Terminal 4 itu letaknya 2,5 sampai 3 km dari Terminal 1 sampai 3. Jadi Terminal 1 sampai 3 di sini, Terminal 4 di sini. Jauh banget. Plus di Terminal 4 itu tidak ada Skytrain. Jadi teman-teman kalau sudah di Terminal 4 mau jalan-jalan ke Terminal 1 sampai 3 tidak bisa. Terminal 4 itu wes kayak anak tiri, berdiri sendiri, dikucilkan di pojokan. Wes kurang lebih kayak gitu. Tapi jangan salah ya, meskipun beda jalur, meskipun berdiri sendiri, Terminal 4 ini tetap glowing, tetap mewah, ada tempat makan, area istirahat ada, layar raksasa juga ada, dan yang bikin penumpang LCC terkenang ada baca kopi guys. Pesawat boleh LCC, ngopinya baca kopi dong. Teman-teman jangan cari standnya kopi kenangan di sini. Selain itu di T4 ini juga ada kios-kios branded kayak Terminal 1 sampai 3. Ini membuktikan bahwa Changi Airport itu optimis. Pesawat boleh LCC. Siapa tahu mereka itu menghemat biaya pesawat supaya bisa beli Hermes. Loh, kalau Terminal 4 nggak ada Skytrain-nya, gimana kalau misalkan aku beli tiket pesawat ke Singapura itu cuma transit doang, pesawat LCC tapi ke Singapura cuma transit doang lah. Terus itu gimana? Tambah enak guys, kalian nggak perlu cari-cari terminal lain. Teman-teman beli pesawat full service terus transitnya di Changi gitu ya, pasti sama Changi itu terminalnya bakal dipindah, turun di Terminal 1, pesawat berikutnya di Terminal 2 atau sebaliknya, wis pokoknya Terminal 1 sampai 3 itu pasti dipindah-pindah sama si Changi Airport. Kenapa? Supaya kita bisa jalan-jalan sekaligus belanja. Nah, kalau di Terminal 4 ini pesawat berikutnya, pesawat LCC berikutnya itu ya datangnya di Terminal 4, jadi enak, kita tinggal duduk-duduk manis doang. Lah terus gimana Cek Intan kalau kita tujuan akhirnya ke Singapura? Emang Terminal 4 ada MRT-nya? Terminal 4 itu kan berdiri sendiri nih ya guys ya. Di Terminal 4 juga ada kantor imigrasi. Nggak ada stasiun MRT di Terminal 4, jadi ya memang sedikit susah buat golongannya Intan yang kantongnya tipis kayak gini dan nggak pernah main taksi di Singapura. Jadi untuk cari MRT mesti kita keluar imigrasi dulu. Begitu keluar dari imigrasi ada shuttle bus gratis yang nganterin kita ke Terminal 1. Ya udah cari kereta MRT. Agak susah soalnya
naik shuttle bus itu kan kita mesti ngangkat-ngangkat tas yang besar gitu ya. Susahnya di situ. Tapi ya sampai ngefek-ngefek amat yo. Menurut Intan sih enggak. Terus gimana aja Intan kalau kita ke Changi, kalau kita itu transit di Changi Airport cuman transit, tapi terus beda pesawat berikutnya bukan pesawat LCC, tapi full service. Bisa guys, ada shuttle bus khusus yang mengantarkan kalian. Kalau memang itu satu itinerary loh ya. Teman-teman nggak perlu keluar imigrasi, ada shuttle bus gratis yang bakal nganter teman-teman dari Terminal 4 ke Terminal 1. Tapi yang naik ini harus mereka yang transit ke pesawat full service. Jadi kalau misalkan teman-teman itu lagi transit nih ya, nunggu pesawat LCC berikutnya naik bis ini mau jalan-jalan ke Terminal 1 sampai 3 itu tidak bisa. Kalau teman-teman bertanya, tadi Cek Intan bilang Scoot di Terminal 1. Memang Scoot bukan LCC, Scoot itu LCC. Tapi karena Scoot ini anaknya si SQ, yang mana SQ itu punyanya Singapura, ya dia dikasih hak istimewa. Tapi cuman Scoot doang loh ya, pesawat LCC yang bukan di Terminal 4. Titik krusial lainnya adalah masuknya pesaing-pesaing baru di dunia penerbangan. Seperti pada tahun 2012, SQ itu meluncurkan Scoot, yang mana Scoot itu kadang-kadang harganya lebih murah, harganya bersaing ya sama Jetstar. Makanya Intan itu kadang Scoot, kadang Jetstar, tergantung pada saat itu murahan mana. Dan pesawatnya Scoot itu lebih gede sedikit daripada Jetstar. Dan di saat yang sama AirAsia itu juga ekspansi besar-besaran di Asia Tenggara. Jadi Jetstar itu merasa kayak terjepit antara Scoot dan AirAsia. Tapi guys ya, pukulan paling telak itu terjadi pada saat pandemi. Pesawat nggak boleh terbang, tagihan tetap jalan. Bensin nggak kepake, tapi tetap suruh ngebayar biaya parkir pesawat. Gaji pegawai juga ada yang dibayar, harus dibayarkan. Meskipun nggak semuanya ya. Perawatan pesawat juga keluar duit. Terus pada saat setelah pandemi, dunia itu sudah membuka lagi dunia penerbangan, ya kan? Untuk menerbangkan pesawat lagi itu guys, itu sudah kayak beli supercar, mahal banget. CEO-nya itu loh sampai bilang kalau COVID-19 itu pukulan terberat dalam dunia penerbangan. Hasilnya apa? 180 orang dipecat. Armada itu dipangkas sampai 5 pesawat. Terus ada juga karyawan-karyawan yang diistirahatkan tanpa dikasih biaya, tanpa dikasih gaji. Dengan pemangkasan biaya kayak gini pun, Jetstar Asia tahun 2023 itu belum balik 50% modal. Kasihan banget. Dengan pamitnya Jetstar Asia, ada 500 karyawan yang di PHK. Armada Jetstar Asia yang berupa 13 pesawat Airbus A330 itu bakal dibalikin ke Aussie dan Selandia Baru, yang mana bakal dijadikan pesawat lokal di sana. Buat teman-teman yang sudah beli tiket Jetstar buat terbang setelah bulan Juli, teman-teman nggak usah khawatir. Jetstar Asia ini bertanggung jawab kok, akan di-refund full, dan kalau bisa juga dialihin ke maskapai lain. Ada juga yang dialihin ke maskapai lain. Qantas sendiri itu bilang bahwa penutupan ini ngebikin dia itu rugi 175 Australian dollar. Sekarang pertanyaan pentingnya, kalau Jetstar itu sudah angkat kaki, lah terus kita dari Surabaya ke Singapura naik apa? Buat teman-teman yang senasib 11-12 kayak Intan yang selalu cari tiket murah ke Singapura, nggak ada pilihan lain guys, cuman Scoot satu-satunya, yang lain sudah kagak ada. AirAsia sudah nggak ada direct flight kan dari Surabaya ke Singapura sejak AirAsia jatuh itu. SQ ada, tapi SQ bukan pesawat LCC. Beli SQ ya dompet kering. Maskapai Indonesia kayak Citylink, Super Airjet itu belum buka jalur dari Surabaya ke Singapura. Jadi ya udah ndak ada pilihan lain, cuman Scoot satu-satunya. Dan ini sedih banget ya, soalnya kalau Scoot itu satu-satunya LCC dari Surabaya ke Singapura, ya tentu Scoot itu nggak akan sampai murah banget kayak sebelum-sebelumnya, nggak ada saingan soalnya dia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.